Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa begitu kecil di hadapan alam semesta saat melihat gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas tak bertepi, atau bahkan saat menghadapi masalah yang terasa begitu besar dan berat, seakan-akan kita tak punya daya? Di momen-momen seperti itulah, kita diingatkan akan keagungan salah satu nama Allah, yaitu Al-Qahhar, yang maha menaklukkan. Al-Qahhar berasal dari akar kata kahara, yang artinya menaklukkan, mengalahkan, atau mendominasi. Nama ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak dan tak tertandingi atas segala sesuatu. Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang bisa lepas dari kehendak dan kekuasaannya. Semua tunduk di bawah kendalinya, baik itu raja yang paling berkuasa, orang yang paling kaya, bahkan kekuatan alam yang dahsyat sekalipun, semuanya takluk di hadapan Al-Qahhar. Allah menyebutkan nama Al-Qahhar dalam Al-Quran, seringkali digandengkan dengan nama Al-Wahid, yang Maha Esa. Contohnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, yang artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya, dan tidak pula menolak kemudaratan. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dialah Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Penggabungan ini menegaskan bahwa hanya ada satu kekuatan sejati di alam semesta, yaitu Allah, dan kekuatannya adalah kekuatan yang menaklukkan segalanya. Lalu, apa makna Al-Qahhar bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, nama ini menumbuhkan rasa tawakal yang mendalam. Ketika kita sadar bahwa hanya Allah yang punya kuasa mutlak, kita akan menyerahkan segala urusan kita kepadanya. Masalah seberat apapun, rintangan sesulit apapun, kita yakin bahwa Allah Al-Qahhar mampu menaklukkannya untuk kita. Kekhawatiran kita tentang masa depan, ketakutan kita terhadap ancaman, semua menjadi sirna saat kita berlindung pada yang maha menaklukkan. Kedua, memahami sifat Al-Qahhar membuat kita rendah hati dan jauh dari kesombongan. Apalah arti kekuatan, jabatan, atau kekayaan kita jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah? Semua itu hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Fir'aun, dengan segala kekuasaan dan kesombongannya, akhirnya ditaklukkan oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita, bahwa tidak ada tempat bagi kesombongan di hadapan Al-Qahhar. Ketiga, Al-Qahhar memberikan kita kekuatan dan keberanian. Saat kita merasa lemah atau dizalimi, ingatlah bahwa kita punya Allah yang Maha Perkasa. Dialah yang menaklukkan musuh-musuh para nabi. Dialah yang membela hamba-hambanya yang beriman. Dengan berzikir ya Qahhar, kita memohon kekuatan darinya untuk menaklukkan segala hal yang menghalangi kita dalam kebaikan, termasuk menaklukkan hawa nafsu dan bisikan setan dalam diri kita sendiri. Ya, musuh terbesar kita seringkali adalah diri kita sendiri. Dan untuk menaklukkannya, kita butuh pertolongan dari Al-Qahhar. Jadi, mari kita renungkan keagungan nama Al-Qahhar ini. Mari kita sandarkan seluruh hidup kita hanya kepadanya, karena Dialah satu-satunya kekuatan yang sejati. Saat dunia terasa menekan, saat masalah seakan tak terkalahkan, bisikan dalam hati, ya Allah, Engkaulah Al-Qahhar. Taklukkanlah segala kesulitan ini untukku. Semoga dengan memahami namanya yang agung ini, iman kita semakin kuat, hati kita semakin tenang, dan kita menjadi hamba yang senantiasa tunduk dan patuh hanya kepadanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.